Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman tak pernah menghentikan kucuran nikmat dan anugerah kepada kita. Meskipun boleh jadi pada saat yang sama kita banyak melakukan kelalaian, kita banyak melanggar perintah-perintah Allah, kita banyak melakukan dosa dan maksiat, tetapi nikmat Allah senantiasa Ia berikan kepada kita. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya mungkin boleh jadi agama yang menekankan pentingnya kita bersyukur mulai kita bangun pagi. Tidakkah kita teringat pada saat kecil kita diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita untuk membaca doa setelah bangun tidur. Apa bacaan doanya? Kita semua hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak dan ibu sekalian, syukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur pun tidak cukup hanya dengan melaksanakan syukuran. Karena banyak orang yang mengucapkan syukur tapi hatinya gak bersyukur. Banyak orang yang melaksanakan syukuran tetapi yang terjadi bukan syukur. Itulah sebabnya syukur itu hendaknya kita pahami, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Para pakar bahasa mengatakan bahwa syukur itu secara harfiah artinya adalah menampakkan, memperlihatkan. Syakara yashkur. Artinya apa? Bahwa Allah sangat senang sekali manakala nikmat-nikmat yang diberikannya kepada hamba itu diperlihatkan. Jangan ditutup-tutupi. Menutup-nutupi nikmat dan anugerah Allah, itulah yang disebut kemudian dengan istilah kufur nikmat. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada dikatakan, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash fa ka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang di pagi hari dia sudah berkeluh kesah tentang sempit dan sulitnya kehidupan, maka seolah-olah dia sudah mengeluhkan Tuhannya. Naudzubillah. Bapak dan ibu sekalian, mari kita coba introspeksi dan kita evaluasi. Dalam satu hari ini, dalam satu minggu, dalam satu bulan, lebih banyak mana yang kita rasakan? Lebih banyak kenyang atau lapar? Banyak kenyang. Lebih banyak sehat atau sakit? Sehat. Lebih banyak senang, bahagia atau sedih? Lebih banyak senang. Lebih banyak kondisi darurat atau kondisi normal? Lebih banyak kondisi normal yang kita rasakan. Lantas mengapa hanya karena satu sedikit saja ujian dan cobaan kita sudah berkeluh kesah kadang-kadang? Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ada selembar kertas putih polos. Kemudian di tangan saya ada pena. Kalau saya buat, apa kira-kira yang terlihat? Titik apa? Titik hitam. Sepakat? Oke. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau bapak dan ibu berkata yang ada di dalam lembar putih ini adalah titik hitam hanya karena tangan saya mengarahkan pena ini ke sini,
Maka pertanyaannya kemudian adalah, lebih banyak yang putih atau hitam? Lebih banyak yang putih. Artinya apa di sini? Sifat manusia, watak manusia, dia sering berkeluh kesah. Hanya diuji dengan sedikit kesempitan hidup, sedikit musibah, sedikit sakit, dia lupa nikmat yang banyak. Padahal putih ini jauh lebih dominan daripada titik hitam. Tapi kita sering kali mengeluh, menyalah-nyalahkan keadaan. Bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita, Bapak dan ibu sekalian, jika hari ini kita ingin berkata-kata tidak baik, tidakkah kita teringat kepada mereka-mereka yang tidak bisa berbicara? Jika hari ini kita mengeluhkan jauhnya perjalanan dari berbagai macam daerah ke Masjid Al-Jabbar ini, tidakkah kita terfikir tentang mereka-mereka yang menempuh perjalanan yang sama, tapi dengan mungkin sepeda motor? Jika kita mengeluhkan tentang sempitnya rumah kita, tidakkah kita terfikir tentang mereka-mereka yang rumahnya tergusur, rumahnya terendam air, rumahnya terbakar? Jika hari ini kita mengeluhkan tentang beratnya pekerjaan kita, tidakkah kita terfikir tentang mereka-mereka yang tak punya pekerjaan atau yang di PHK? Jika ibu-ibu mengeluhkan tentang suami-suami ibu, tidakkah ibu-ibu terfikir tentang mereka-mereka, para kaum wanita yang di usianya yang ke-30, 40 dan seterusnya belum juga memiliki pasangan? Jika bapak-bapak mengeluhkan istri-istri bapak, tidakkah bapak-bapak terfikir tentang mereka, laki-laki yang di usianya 30, 40, 50 belum juga dikaruniai pasangan hidup? Jika bapak ibu mengeluhkan anak-anak yang mungkin susah diatur, tidakkah bapak dan ibu terfikir tentang mereka yang sudah menjalani pernikahan sekian puluh tahun tapi belum dikaruniai anak? Jika bapak dan ibu-ibu sekalian mengeluhkan tentang tidak nyamannya makanan yang bapak ibu konsumsi, tidakkah ibu-ibu bapak-bapak terfikir tentang mereka-mereka yang mengais-ngais makanan, saudara-saudara kita di Gaza? Jika bapak dan ibu-ibu sekalian mengeluhkan tentang sakit yang ibu bapak derita, tidakkah bapak dan ibu-ibu sekalian terfikir tentang mereka-mereka yang berada di rumah sakit, yang harus cuci darah, yang harus kena infus dan sebagainya? Jika bapak dan ibu-ibu sekalian mengeluhkan sempitnya kehidupan, maka tariklah napas dalam-dalam, kemudian ucapkan alhamdulillah. Ternyata Allah masih memberi kita nikmat usia. Ternyata Allah masih memberi kita nikmat nafas. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Islam menekankan pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur, bukan berkeluh kesah. Meskipun keluh kesah itu adalah sifat dan watak manusia, tetapi ketika Al-Quran mengatakan demikian, bukan berarti itu permakluman bahwa kita harus terus berkeluh kesah. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya ingin membuat permisalan, visualisasi. Di depan saya ada botol air mineral. Mungkin ibu-ibu tidak melaksikan, tidak melihat dari jauh. Mungkin bapak-bapak menyaksikan gelas ini, botol ini setengah terisi atau setengah kosong. Setengah terisi, oke. Kalau ini dikatakan setengah terisi, maka ini apa namanya? Setengah kosong. Jadi jawabannya, botol air mineral ini masih tetap setengah terisi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak orang berkata bahwa gelas ini atau botol ini setengah terisi. Ya, pandangan mata kita mengatakan demikian. Tapi bukankah yang disebut unsur itu bukan saja air? Bukankah udara yang tak terlihat tapi kita nikmati juga adalah anugerah dan unsur yang ada di dalam botol ini? Jadi jawabannya bagaimana? Yang tepat adalah gelas ini terisi penuh.
Terisi penuh oleh apa? Terisi penuh oleh unsur air dan udara. Bapak dan Ibu sekalian, pelajarannya apa dari filosofi botol ini? Pelajarannya adalah hendaknya kita melihat anugerah dan nikmat Allah itu jangan yang hanya sebatas fisik saja, materi saja. Jika kita berkata gelas ini setengah terisi, berarti pandangan mata kita hanya melihat yang materi saja. Padahal sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dia tidak terlihat. Tapi kita nikmati. Dan biasanya nikmat-nikmat yang kita tidak minta tapi Allah beri, harga dan nilainya jauh lebih besar dan begitu berarti. Pernahkah kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku oksigen? Tidak. Tapi Bapak dibayangkan pada saat COVID di tahun-tahun sebelumnya, kita sibuk mencari oksigen kemana-mana. Allah cabut nikmat oksigen. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu ada yang bersifat fisik ya, tetapi ada juga nikmat-nikmat yang dia tidak terlihat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, salah seorang penemu atau peraih hadiah Nobel, Karel Alexis, itu pernah berkata bahwa manusia ini atau manusia modern adalah manusia yang belum dikenal, man unknown. Sehingga kemudian pernyataan ini kemudian menjadi sebuah buku ternama pada saatnya. Mengapa seorang yang boleh jadi yang bersangkutan ini adalah bukan muslim, tetapi dia berkata manusia adalah makhluk yang belum dikenal. Apa yang dimaksud belum dikenal di sini? Selama ini kita hanya mengenal diri kita dari fisik saja. Nikmat pun hanya nikmat fisik saja. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita disebut manusia bukan karena badan kita yang sehat, badan kita yang spek. Ibu-ibu disebut manusia bukan hanya karena pipi ibu, wajah ibu yang glowing. No. Dengan sekian banyak baju, kemudian aksesoris. No. Kita disebut manusia juga bukan karena akal kita yang cerdas. Karena betapa banyak orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, tetapi dia salah gunakan akalnya tersebut sehingga kemudian merusak. Tidakkah kita perhatikan mereka-mereka yang merusak ekonomi, merusak hutan, menipu melalui teknologi, itu adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tetapi sayang kecerdasannya justru membawa mudarat. Jadi manusia bukan hanya disebut manusia karena badannya, bukan hanya karena akalnya yang cerdas. Kita disebut manusia karena kita punya jiwa. Jiwa inilah kenikmatan spiritual yang disebutkan oleh Karel Alexis. Kita ini manusia belum dikenal. Sebab selama ini kita hanya mengenal badan, mengenal fisik dan mengenal akal kita saja. Kita mengabaikan dimensi yang terpenting sehingga kita disebut manusia, yaitu jiwa kita. Jika badan kita perlu makanan-makanan, asupan-asupan yang bervitamin dan bergizi, akal juga demikian perlu makanan, asupan yang bergizi berupa ilmu pengetahuan dan informasi. Bukankah jiwa kita juga perlu diberi makanan? Apa makanannya? Zikir, ingat kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kaki-kaki yang enggan melangkah ke masjid, padahal kuat melanglang buana kemana-mana, naik ke gunung, mengitari lapangan sepak bola, lari-lari main futsal, main sepak bola, kuat, tapi nggak kuat melangkah ke masjid. Bagaimana mungkin kaki itu kelak akan menuntun kita ke surga? Bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian para ulama merumuskan bahwa yang dimaksud dengan bersyukur itu bukan saja dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur sejatinya adalah taskhir an-ni'am, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Apa itu? Memfungsikan, menjalankan, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak sang pemberi. Siapa itu? Allah. Jadi bukan sesuai dengan kehendak kita. No. Artinya, jika Allah beri kita nikmat yang sehat, maka gunakan nikmat sehat badan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jangan rusak nikmat sehat itu.
Jika Allah beri kita nikmat berupa akal, maka gunakan akal itu untuk mengeksplor, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Salah satu bentuk merusak akal itu adalah dengan mengkonsumsi minuman-minuman keras, narkoba, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khamar. Apapun jenisnya, selama dia memabukkan, maka dia adalah zat yang terlarang dalam Islam. Ketika orang sudah terpengaruh oleh minuman keras, maka dia tidak bisa berpikir secara normal. Inilah bentuk merusak nikmat akal. Jika Allah beri kita nikmat berupa kaki yang sehat, maka gunakan kaki yang sehat itu untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah suka. Di antara tempat yang Allah suka adalah masjid-masjidnya, majlis-majlis ilmu. Jika Allah berikan kita nikmat berupa anak-anak yang sehat, lucu, maka wujud syukurnya adalah bukan dengan memanjakan mereka dengan berbagai macam permainan, dengan game, dengan baju dan juga sekolah tinggi dan sebagainya. Tidak. Wujud syukur atas nikmat anak yang Allah berikan kepada kita adalah kita tuntun dan kita bimbing dia agar menjadi generasi-generasi saleh, generasi-generasi yang membanggakan umat, generasi-generasi yang kelak akan menggetarkan bumi Allah ini dengan kalimat tauhid. Wujud cinta dan sayang kita kepada anak bukanlah dengan memenuhi seluruh keinginan-keinginan anak, tidak. Karena ada kalanya keinginan-keinginan tersebut bukanlah yang mereka butuhkan. Jika Allah anugerahkan kita nikmat berupa mulut, maka gunakan mulut ini untuk berkata-kata baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Indikator keberimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir adalah dia berkata baik atau diam. Bapak dan Ibu sekalian, jika Allah berikan kita nikmat berupa mata, maka gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang Allah suka. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Bapak dan Ibu sekalian, apabila laki-laki menangis, apa yang dia tutup? Jika laki-laki menangis, biasanya dia menutup matanya. Ibu-ibu sekalian, jika ibu-ibu menangis, apa yang ibu tutup biasanya? Mulut. Jika wanita menangis, biasanya mereka menutup mulutnya. Laki-laki menangis, menutup matanya. Mengapa demikian? Karena dari situlah dosa-dosa mereka bersumber. Dosa laki-laki ada pada matanya. Dosa perempuan ada pada mulutnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan nikmat syukur atas mata, nikmat syukur atas telinga dan mulut ini untuk digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran, tangan yang memegang ini pun mendapatkan pahala. Tangan menyentuh ayat-ayat Al-Quran. Mata yang kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, dia juga mendapatkan nikmat pahala. Pahala melihat. Mulut yang kita gunakan untuk membaca ayat Al-Quran, meskipun terbata-bata, tetap mulut ini mendapatkan pahala membaca. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah juga mendapatkan pahala mendengar. Bandingkan jika kita membuka HP. Yakinkah membuka HP kita mendapatkan pahala? Belum tentu. Tergantung apa yang kita lihat. Kalau Al-Quran yang kita buka, tidak mungkin ada sesuatu yang mungkar di sini. Berbeda halnya dengan HP. Ada kalanya HP ini menjauhkan kita dari Allah. HP ini membuat kita lalai. Bapak dan ibu-ibu sekalian, perilaku orang modern. Pada saat azan berkumandang, apa yang mereka lakukan? Tidak jarang. Pada saat azan berkumandang, mereka justru mencari kesibukan. Tetapi anehnya ketika HP berbunyi, ibu-ibu sekalian, HP berbunyi, televisi ibu matikan, setrikaan ibu hentikan, masak juga demikian. Seluruh aktivitas kita hentikan pada saat HP berbunyi. Pada saat kita naik sepeda motor, kita hentikan, kita pinggirkan mobil atau sepeda motor. Demi apa? Demi ingin tahu siapa gerangan yang akan berkomunikasi dengan kita. Pada saat kita sedang merasakan rapat dengan pimpinan, dengan bos, kita minta maaf, saya nerima telepon sebentar.
Begitulah perilaku manusia modern yang sudah diperbudak oleh alat teknologi ini. Tetapi apa yang mereka lakukan pada saat adzan berkumandang? Pada saat adzan berkumandang masih banyak yang berkeluyuran, masih banyak yang lalai, masih banyak yang dengar musik, masih banyak yang ngopi-ngopi, masih banyak yang menonton, masih banyak yang dengar musik dan sebagainya. Pun di sekitar masjid pun pada saat adzan berkumandang masih banyak orang-orang yang tidak mau melangkahkan kaki ke masjid. Itulah sebabnya kenapa panggilan adzan Allahu Akbar dijawab dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dijawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, mari kita salat, kita tidak mengulangi hayya 'alas shalah, tapi kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata. Pada saat hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kita tidak menjawabnya dengan kata-kata serupa, kita menjawabnya dengan la haula. Mengapa demikian? Karena tidak ada kekuatan manapun yang mampu mendorong kita untuk memenuhi panggilan Allah kecuali dorongan iman. Dorongan iman. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat HP berbunyi, ada seseorang yang ingin menjalin komunikasi dengan kita. Kita begitu semangat untuk mengangkat dan membalasnya. Tetapi pada saat adzan kita bermalas-malasan. Justru kadang-kadang pekerjaan dimulai pada saat adzan berkumandang, kuliah terus berjalan pada saat adzan berkumandang, bisnis terus berjalan pada saat adzan berkumandang. Padahal kita tahu adzan berkumandang berarti ada isyarat yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita, bahwa Allah ingin berkomunikasi dengan kita, tetapi kita enggan memenuhi panggilan-panggilan tersebut. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jangan salahkan Allah jika kemudian rezeki atau pinta-pinta, doa-doa dan harapan kita belum juga dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi sebabnya adalah karena kita enggan memenuhi panggilan-panggilan Allah berupa adzan. Kita lebih asyik memenuhi panggilan HP daripada panggilan adzan. Karena itu wujud syukur atas nikmat HP, maka fungsikanlah ia sebagaimana mestinya. Jangan sampai kemudian HP ini menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari kebenaran. Kata jauh dalam bahasa agama disebut dengan syaitona. Dari itulah muncul kata syaitan. Jadi syaitan itu bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia, dengan segala apapun yang dihasilkannya. Syaitan bisa berwujud dalam bentuk HP jika dia menjauhkan kita. Syaitan bisa berwujud dalam bentuk faham, pemikiran yang menjauhkan kita dari kebenaran. Syaitan bisa berwujud dalam bentuk televisi yang melalaikan kita. Syaitan juga bisa terbentuk dalam bentuk lingkungan yang menjauhkan kita dari kebenaran. Akhirnya, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita memaknai syukur dengan sesungguhnya? Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur adalah memfungsikan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah yang memberi, bukan kehendak kita. Kita memiliki tubuh ini bukan berarti kita yang paling tahu apa yang baik dan buruk. Yang paling tahu apa yang paling buruk dan baik buat diri kita adalah yang menciptakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.